soal seperti ini, ada gambar, kemudian ini berarti ditanya sistem pertidaksamaannya ya. Maka kalian ingat rumusnya. Rumusnya itu adalah yang di sumbu Y itu adalah sebagai nilai A, kemudian yang di sumbu ini, sumbu X itu adalah sebagai nilai B, kemudian rumusnya adalah persamaannya adalah AX plus BY sama dengan A kali B ya. Nah, ini diingat lagi rumusnya. Sama dengan A kali B. Nah, seperti itu. Berarti ini persamaan garisnya 12X plus 2Y sama dengan 12 kali 2. Kemudian karena yang diarsir sebelah kiri berarti kurang dari, gitu ya. Dan seterusnya. Ini berarti 5X plus 4Y sama dengan 5 kali 4. Kemudian yang diarsir sebelah kanannya berarti lebih dari. Gitu. Itu soal yang eh, pertama. Kemudian soal yang kedua. Ini saya buang dulu. Kemudian soal yang kedua, menentukan wilayah mana sih yang diarsir gitu ya. Nah, ini pertidaksamaannya ada. Nah, ini berarti pakai konsep yang tadi ya. Ini berarti 2X, berarti ini tutup. Kalau X-nya ditutup, Y-nya 8, berarti 0,8. Ini berarti pasti, ini persamaan garis yang pertama. Gitu. Kemudian lebih dari, berarti yang diarsir ke kanan, berarti ini pasti bukan. Nah, begitu. Kemudian yang ini, kalau X-nya ditutup, Y-nya adalah 12 bagi 2, berarti 6 ya. Nah, berarti yang melalui 6 nih. Ini garis yang kedua. Nah, biar cepat nanti kalian. Nah, kemudian lebih dari lagi, lebih dari berarti yang diarsir ke atas, berarti ini bukan nih. Ya udah, ini Y lebih besar dari 3 berarti ke atas ya. Ini yang ini nih. Garis lurus. Horizontal karena Y. Kalau vertikal itu kalau X. X lebih besar dari 0 berarti sumbu Y ke kanan. Berarti wilayah ini ya, yang diarsir adalah yang wilayah ini. Kok nggak bisa? Nah, ini wilayah yang ini. Wilayah 2 ya. Begitu. Ingat lagi ya. Nanti kalian harus cepat mengerjakannya karena jumlah soalnya ada 30 PG dan 4 uraian. Tuh, kemudian soal yang berikutnya lagi. Nah, ini dari soal cerita kita menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, konsepnya adalah temukan siapa X, siapa Y dulu supaya tidak salah. Di sini X-nya itu biasanya nanti yang mau dimaksimumkan apa? Oh, di sini nggak ada. Berarti apa nih? Banyak karton warna biru dan kuning yang dimiliki masing-masing. Undangan jenis satu memerlukan oh ini berarti ini persamaannya, yang ini karton itu X, salah, warna biru ya. Warna biru itu adalah X, kemudian yang warna kuning itu jadi Y. Nah, begitu. Jadi biasanya X, Y itu ada di kalimat bawah sendiri kalau tidak diketahui di soal X-nya apa gitu. Kemudian jenis ini pasti jadi persamaannya. Ini persamaan satu, jenis satu ya. Ini persamaan satu. Berarti persamaan yang kedua itu yang jenis kedua. Nih, ini persamaan kedua. Berarti persamaan satu itu memerlukan 30 meter warna biru, berarti 30X plus kemudian salah saya ya. Sebentar. Ini persamaan nih, kebalik. Sebentar, sorry. Nggak mungkin X ditambah X kan? X ditambah Y. Ini yang tersedia. Yang tersedia ini jadi persamaan ya. Ini persamaan satu nih. Persamaan satu. Ya,
Berarti persamaan satu itu yang, warna biru. Berarti warna biru kita ambil semuanya, berarti 30X ditambah yang biru lagi mana? 30X ditambah 45, Y kurang dari 200 meter persegi. Nah, itu berarti ini kurang dari ya, nggak mungkin lebih dari. Kemudian persamaan yang kedua berarti 25 sama 35, kurang dari. Nah, ini jawabannya pasti yang A nih, gitu. Jadi, jangan keliru ya, saya aja suka keliru. Maka yang teliti benar menemukan siapa si X, siapa si Y. Kemudian yang keempat, menentukan nilai, objektif optimum dari sebuah gambar. Nah, ini berarti kita tinggal mencari titik ini, sudah ada ya 0,8, kemudian titik ini itu 12,0, kemudian satu lagi titik ini. Ternyata ini perpotongan dari 2 garis, berarti temukan persamaan 2 garis, seperti yang nomor satu tadi ya, pakai AX plus BY sama dengan A kali B. Kemudian nanti dieliminasi, tidak perlu lebih dari kurang darinya karena arsirannya sudah ada. Kemudian ketiga titik itu kita substitusi ke sini, cari yang paling kecil karena yang ditanya minimum. Nah, ingat lagi ya. Kemudian soal yang kelima, nah ini saya cepetin aja karena, program linear itu kalian, tidak terlalu kesulitan sebenarnya, cuman ini supaya kalian ingat lagi. Kemudian lagi, nah kalau yang ini kita harus gambar dulu ya, ini harus digambar dulu. Cara menggambarnya ini tinggal, buat tabel, ini X, ini Y. Nah, kemudian kalau X-nya 0, X-nya tutup, X-nya 0, berarti di sini Y-nya 12. Sekarang gantian, Y-nya yang 0, berarti X-nya 12. Berarti gambarnya tinggal 0, 12, 12, anggap di sini 12 nih, ini 12 juga. Jadi 12-nya itu kalian, misalin pakai skala yang benar ya, ini misalnya skala 6 segini nih, ini 6, berarti 12 sini. Jangan, 12 di sini X-nya gitu. Jadi pakai perkiraan. Nah, kemudian ini garisnya ke sana, kemudian yang ini, kalau X-nya 0, ini X, ini Y, X-nya 0. 0 berarti Y-nya, 16 dibagi 2, 8 ya. 8. Sekarang kalau yang Y-nya 0, berarti ini 16. Oke, berarti 16 ada di sini, jauh sini. Oke, ini 6, berarti ini 4. Nah, ini 16. Segini ini 16. Oke, kemudian 8 ada di sini. Kemudian kita garis. Nah, kemudian kurang dari berarti ke bawah ya. Pokoknya konsepnya gini, kalau dia pertanyaannya maksimum, pasti wilayah yang diarsir ke dalam, kemudian pertidaksamaannya kurang dari mayoritasnya, gitu. Nah, ini tinggal mencari titik potong ini nih, yang kena arsiran ya, yang nggak kena arsiran jangan diambil, yang 16,0 jangan diambil sama. Ini biasanya kalian suka kelirunya di situ, karena nggak teliti ya. Nah, yang ini juga sama digambar dan seterusnya, itu ingat lagi. Kemudian, adakah jenis soal yang berbeda? Nah, kalau Y sama dengan itu garisnya horizontal ya. Kalau X sama dengan itu garisnya tegak. Kemudian ini masih sama. Ini himpunan penyelesaian. Nah, ini titiknya udah ada, tinggal masukin ke sini semua ya. Sudah gampang. Kemudian ini, nah ini titik yang kena arsiran yang diambil ya. Min 2,0. Kemudian ini eliminasi garis ini dan ini. Kemudian ini eliminasi garis ini dan ini. Yang ini karena bukan titik sudut jangan diambil. Ini juga bukan titik sudut jangan diambil. Ini juga bukan titik sudut. Titik sudutnya pas di pojok-pojok ini. Satu lagi yang di sini. Kemudian substitusi ke sini, cari yang paling besar. Kemudian lagi, nah ini soal cerita. Soal cerita, kalian yang teliti ya, pokoknya, kalau misalnya nggak mau pakai gambar, diingat konsepnya, kalau pertanyaannya adalah maksimum,
pasti nanti wilayah yang diarsir ke dalam. Berarti nanti bandingkan X titik potongnya yang terkecil yang lebih dekat ke 0,0 begitu. Y-nya juga iya. Kalau kalau meminimumkan berarti pasti yang keluar wilayah arsirannya, wilayah terbuka. Berarti bandingkan titik potong sumbu Y untuk 2 garis, ambil yang titik potong terluar yang jauh dari 0,0. Gitu. Kemudian saya rasa program linear ingat lagi ya. Dan seterusnya. Nah, hanya yang teliti menentukan X dan Y. Nah, sekarang kita review atau sambil mencoba mengerjakan? Sambil mengerjakan dulu apa langsung ke trigonometri? Ini kameranya mati semua, jadinya saya kayak ngomong sendirian nih. Yuk dinyalakan kameranya biar saya tahu kalian belajar. Oh, Jonathan udah datang. Sebentar saya presensi dulu. Jonathan, saya presensi lagi ya. Supaya tadi semuanya jadi. Jenny ada, Jenny? Jenny? Belum. Franz ada? Gak ada. Jonathan ada ya? Jonathan bagus. Dipa ada? Prana Dipa? Gak ada. Abraham? Abraham Dilan? Brain? Oh, Brain? Belum ada. Kemudian Stefani ada? Stefani belum ada. Nathan ada? Gak ada. Audrey ada? Gak ada. Anggi ada? Bisma ada? Oke, berarti tambahnya cuman. Joel ada? Joel. Gak ada. Oke. Hadir 38 siswa. Oke, kita lanjutkan. Menurut kalian, mau mencoba mengerjakan soal yang program linear tadi, atau langsung review yang trigonometri? Ya, apa? Dari kalian? Gimana? Mau coba yang program linear dulu atau review dulu yang langsung ke trigonometri? Lebih susah yang mana menurut kalian? Bebas, Bu. Bebas. Oke, ya udah berarti mencoba mengerjakan langsung ke yang trigonometri ya, karena kalian kayaknya banyak yang kesulitan di trigonometri. Kalau program linear, minggu depan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan boleh. Kita review lagi juga pas pertemuan pagi ya. Sekarang saya akan menampilkan soal yang trigonometri. Nah, nanti kalian langsung trial and error coba-coba mengerjakan soal trigonometrinya ya, supaya ingat lagi rumus-rumusnya. Oke, sekarang yang trigonometri. Nah, ini dia. Kita mengingat lagi supaya rumusnya benar-benar nempel gitu ya. Yuk, silakan semua mencoba nomor 1.
Nanti saya tuliskan rumusnya di sini. Silakan. Diketahui sin alfa itu adalah min 4/5. Kemudian alfa itu sudut di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 itu siapa yang positif? Kecilan ya, kurang besar. Saya besarin. Kuadran 3 siapa yang positif? Tan ya, Bu. Tan, ya. Tan yang positif berarti nanti, oh tan nggak butuh ya, yang dibutuhin cos. Nah, cosnya kuadran 3 min apa plus? Pasti min, karena cuma tan ya. Kemudian sin beta itu 8/17. Beta itu di kuadran 2. Nanti bisa jadi, nah ini ya, kuadran 2 dengan sudut tumpul itu sama. Jadi kuadran 2 itu pasti di kuadran 2, gitu. Nah, kemudian kuadran 2 itu yang positif hanya sin ya. Tan sama cos itu nilainya negatif. Udah coba kalian hitung sin alfa min beta itu jawabannya berapa? Coba yuk. Semua mencoba mengerjakan supaya ingat lagi. Karena kalau matematika saya hanya ngomong nanti enggak kena ya. Kayak dengerin saja ya nanti. Matematika kayak belajar sejarah. Bu, ini Dapat? bisa tolong dijelasin? Oh, enggak Saya jelas. Masih bingung. Oke. Pertama yang dicari apa? Pertama, ini cari cos-nya nih. Digambar segitiganya karena di kuadran 3. Di kuadran 3 itu berarti kan kita kalau gambar persis di kuadrannya berarti di sini ya. Nah, segitiganya seperti ini. Ini alfanya. Kemudian 4 sin itu depan per miring. Ini karena ke bawah berarti min. Nah, ini 5 miring itu selalu positif. Nah, sampingnya berarti min 3 ya. Karena ke kiri. Nah, yaudah. Berarti cos-nya adalah min 3/5. Kemudian yang ini. Yang ini di kuadran 2. Berarti kita gambarnya di kuadran 2 segitiganya. Nah, seperti ini. Ini betanya. Kemudian sin itu depan per miring 17. Ya udah tinggal dicari sampingnya. Karena di kuadran 2 berarti X-nya pasti minus ya. Min berapa di sini? Min berapa ayo? Min berapa? 17 ya, Bu. 17 miringnya. Sampingnya berapa? 17 kuadrat berapa? Sambil dihafalin triple Pythagoras ya supaya nanti bisa cepet tuh. Kalau 4, 5 pasti sama 3 gitu ya. Kalau 8, 17 pasti satunya min 15 bukan? Ya nggak? Benar nggak? Iya. Ya, ini 15. Ya udah berarti cos-nya dapat ya. Cos-nya adalah min 15/17. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. Sin rumusnya apa? Rumusnya Sin A apa? cos B sin cos Nah, A sin A cos B dikali ya. Cos B. Kemudian tandanya ikut ya, dikurangi cos A cos B. Kali cos B. Sin, salah saya. Sin beta. Udah tinggal masukin. Nah, sin alfanya tadi dari sini min 4/5. Kemudian cos betanya dari segitiga ini nih. Min 15/17. Cos A-nya dari segitiga ini nih. Cos berarti min 3/5. Kemudian sin B dari sini 8/17. Tinggal dihitung. Jawabannya mana? Udah dapat? Yang apa? Bu, Ya, 84/85 nggak? 84 ya jawabannya yang ini. Betul. Nah, terus ya lanjutkan yang nomor 2. Masih ada pertanyaan nomor 1?
Jelas ya? Bisa ya? Terus sekarang yang nomor 2. Nah, perhatikan, kalau kalian ketemu angka seperti ini, 1/5 akar 5, jangan kalian ubah jadi akar 5/5 ya. Itu nanti kalian ribet. Jadi, ini kalian ubah menjadi 1 per akar 5, supaya kalian lebih gampang. Ingat ya, kalau angkanya di sini sama, yang di bawah ini sama yang di dalam akar ini angkanya sama, 1/3 akar 3, ya udah 1 per akar 3. 1/7 akar 7, 1 per akar 7 gitu ya. Biar kalian gampang nanti segitiganya angkanya nggak besar. Jadi ini di kuadran X-nya sudut tumpul, berarti kuadran 2 ya. Gambar kita ada di kuadran 2. Nah, ini adalah sudut X. Kemudian sin, berarti depannya 1, nah miringnya akar 5, gitu. Jadi angkanya nggak besar. Nah, berarti tinggal sampingnya itu berarti 5 dikurangi 1, 2 ya. Diakarin kan? Min tapi karena ke kiri, gitu. Supaya kalian tidak lupa tanda ya. Langsung aja di gambarnya itu sudah diberi tanda minnya supaya nggak keliru nanti. Nah, kemudian tan Y nih. Ini kuadran berapa nih? Jangan keliru ya membacanya. 4, Bu. Ya, ini KW4. Nah, kalau udah dapet, ya udah tinggal digambar ya. Ini segitiganya berarti di kuadran 4. Kuadran 4 seperti ini. Selalu sudut itu nempel di sumbu X ya. Jangan nempel di sumbu Y. Kemudian ini adalah sudut Y. 1/3 minus, karena di kuadran 4 ya. Tan itu adalah depan per samping. Depan itu di sini berarti ini yang min 1. Kemudian ini 3. Nah, kemudian miringnya pasti ditambah ya. Berarti 9 akar 10 nih, gitu. Ini akar 10. Ya udah tinggal masukkan. Nah, ini rumus cos apa? Coba sambil diingat lagi. Rumus cos itu adalah apa rumusnya? Cos 2X min Y sama dengan apa? Joanna, rumusnya apa, Joanna? Cos Cos 2X cos Y. cos 2X ya. Cos Cos 2X. Y Mm-mm. Cos Y minus dikali. sin 2X Ya. sin Y. Minus apa plus? Min apa Plus, Bu. plus? Plus ya. Pokoknya Plus. lawannya tandanya lawan apa? Tandanya lawannya lawan tandanya. Kalau cos, kalau kalau sin itu ikuti tanda di soal gitu. Kemudian di sini sin 2x. Berarti kita menghitung sin 2x sama cos 2x ya. Kemudian ini dikali sin Y. Nah, tinggal dimasukkan nilainya. Cos 2x itu rumusnya ada 3 ya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Mau yang cos kuadrat X min sin kuadrat X, atau yang 2 cos kuadrat X min 1, atau yang 1 min 2 cos kuadrat X boleh. Kalau sin 2X rumusnya cuma 1 ya. 2 sin X cos X. Tinggal dimasukkan. Bisma ada ya? Bisma ada. Sudah? Nomor 2 dapat berapa jawabannya? Bentar, Bu, masih itu. Masih ngitung. Oke. Cos 2X dapat berapa? Cos 2X. 3/5 bukan? Iya. Ya, Iya, Bu. ini 3/5. Kemudian cos Y-nya dari sini ya, dari sini cos Y.
Cos Y-nya itu adalah samping per miring, 3 per akar 10 ya. Biarkan 3 per akar 10, jangan dirasionalkan di sini. Nanti terakhir aja rasionalinnya, gitu ya. Supaya cepat. Kemudian plus. Nah, sekarang yang sin 2x. Sin 2x berarti kita dari sini ya. Sin 2x itu adalah 2 dikali 1 per akar 5, berarti 2 per akar 5. Kemudian dikali min 2 per akar 5, berarti berapa? Min ya berarti ya. Min 4 per 5 bukan? Iya. Min 4 per 5. Kemudian tinggal satu lagi nih. Sin Y. Sin Y berarti dari sini. Sin itu tadi min 1 per akar 10. Min 1 per akar 10. Nah, nanti buat persiapan PAS kalian harus bisa menghitung cepat ya. Gitu. Jadi jangan terlalu lama, nanti waktunya habis. Kalian belum kelar. Nah, kemudian ini tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 9 per 5 akar 10 ya. 5 akar 10, biarkan bentuknya seperti itu. Akar 10. Kemudian yang belakang karena min dikali min jadi plus ya. Nah, berarti 4 Iya. per 5 akar 10. 5. Tuh. Kemudian tinggal 9 tambah 4 tuh berapa tuh? 9 tambah 4 berapa? 13. Ya udah berarti jawabannya 13. Ini nih yang A nih. Begitu caranya. Ya. Jadi kemungkinannya jadi nanti gini. Trik kalian adalah kalau soalnya PG, kalian gini aja nih. Ini kan 13 tuh bilangnya. 13 nggak mungkin akan lebih kecil lagi. Jadi 1/10 nggak mungkin. Min 1/akar 10 nggak mungkin. Kemungkinannya ya udah ini 13 per 50 akar 10 itu kan. Ya. Jadi persingkat waktu kerja kalian. Jangan ini kalian coret-coret sampai ketemu hasilnya beneran. Tapi pokoknya gini, kalau dari sini kalian udah langsung ketemu jawabannya, udah langsung. Nggak usah harus capek-capek meneruskan gitu karena toh dia eh, bentuknya adalah PG. Itu. Oke, yang ini udah dicatat. Saya hapus. Oke ya. Coba kita lihat ke soal yang nomor berikutnya. Ini saya hapus. Kita ke soal yang bawahnya. Nah, ini diingat lagi nih. Soal yang ini. Nih, cos dikurangi cos. Kalau di sini nih angkanya kan gede yang belakang ya. Maka ini dibalik aja nih. Dibalik dulu aja. Jadinya min dalam kurung cos 75 supaya kalian nanti tidak lupa. Pokoknya kalau yang sudutnya besar usahakan kalian letakkan di depan. Kalau dia min kebalik ya udah dibalik aja. Minnya dikeluarin gitu ya. Cos 15. Nah, gitu. Kemudian baru yang di dalam kurung dikerjakan. Nanti hasilnya dikali min 1 itu ya. Nah, yang bawah sin dikali. Nah, ini perkalian ya. Jangan salah lihat soalnya. Nah, ini tinggal yang bawah sin kali cos itu apa? Sin kali cos itu berasal dari apa? Jadi gini, kalau trigonometrinya berbeda, pasti dia berasal dari sin. Nah, sinnya ditambah apa dikurang? Kalau sinnya yang di depan berarti dia dari sin plus sin. Jadi dia dari setengah kali sin plus sin gitu ya. Sin sudut yang depan ditambah. Sudut yang depan ditambah berarti 75 tambah 75 150 ya. 150 kemudian ditambah dikurangi jadi sin 0. Sin 0. Atau bisa juga kalian lihat tuh. Sudutnya kan sama tuh 75 sama 75. Anggap aja sin A cos A. Oh, berarti dia dari sudut ganda sin gitu ya.
Jadi langsung aja, setengahnya dari sin 150 gitu. Nah kemudian yang pembilangnya min, ini naik ke atas ya, karena ini setengah tapi di bawah, jadi langsung min 2 naik ke atas. Kemudian yang ini, cos dikurangi cos, itu adalah min 2 sin ya, min 2 sin. Min 2 karena cos dikurangi cos itu, berarti trigonometri yang kembar. Sin atau cos. Kalau ditambah berarti dia dari cos. Nah ini berarti, eee, kalau dari penjumlahan atau pengurangan berubah menjadi perkalian, sudutnya yang depan itu ditambah dibagi 2 jangan lupa. Berarti 75 dikurangi 15, 60 bagi 2, 30 ya. Cos, kok cos sin? Salah saya. Duh, sin 30. 30, kemudian dikali sama sin, alah ditambah. Oh benar, salah. Ditambah dulu. Kenapa jadi 30 yang belakang ya? 75 tambah 15 berarti 8, 90, 45. Jadi yang teliti ya, ini kalau, saya saja sering suka keliru, jadi saya aja mengerjakan itu harus saya ulang-ulang supaya jadi benar. Jadi kalau sekali jadi jangan percaya, karena bisa jadi suka keliru seperti ini. Kemudian baru yang belakang itu 30 ya, 60 dibagi 30. Nah, kemudian yang bawah tinggal sin 150 ya. Kalau bingung berarti pakai yang 180 min berapa tuh? 30 ya. Berarti sin 30. 30. Oke, kita ketemu sin 30 atas bawah. Ini dicoret aja nih. Buang, ini dibuang nih. Jadi ketemunya adalah ini plus 4 kali setengah akar 2. Berarti jawabannya adalah 4 dibagi 2, 2 akar 2 ya ini nih. Ini ya, yang A ya. Itu jawabannya. Kemudian yang nomor 4. Nah, ini perhatikan nih, angkanya sama ya. Ini per 10, yang ini akar 10. Maka ini dijadikan saja min 3 per akar 10. Nah, seperti ini nanti kalau pas kalian mengerjakan soalnya banyak, waktunya singkat, ini penting sekali nih, supaya angkanya tidak terlalu besar. Tinggal digambar nih di kuadran 3 ya. Kuadran 3 berarti gambarnya ada di sini. Sudutnya jangan lupa nempelnya di sumbu X. Kemudian karena cos berarti di sini min 3 nih. Yang di sini akar 10. Nah, seperti itu. Tinggal di sini dihitung pakai Pitagoras. Berarti 10 dikurangi 9 ya. Ini min 1 nih. Nah, coba kalau kalian pakai yang ini. Yang sampingnya itu min 3 akar 10. Kemudian miringnya 10. Kalian akan ngitungnya lama sekali. Gitu. Kemudian tan 2A. Nah, ini rumusnya apa nih? Tan 2A. Sambil diingat lagi. Tan 2A itu rumusnya adalah 2 kali tan A ya. 2 kali tan A. Kemudian dibagi sama 1 min tan kuadrat A. Kuadrat A. Nah, kuadrat. Kalau tan A dikali tan A itu kuadratnya di sini ya, jangan ditaruh di belakang sini. Nanti kalau di belakang itu A kuadrat artinya. Tapi ini tannya yang dikuadratin. Nah, kemudian tinggal masukkan nih. Dari segitiga ini nilai tannya kan tan itu depannya sudut ya, depannya ini 1/3. Berarti ini 2/3. Nah, ini tinggal dilanjutin ya. 2/3 dibagi 1 min
1/9. Nah, jawabannya yang mana? Silakan dilanjutin. Jawabannya 3/4 bukan, Bu? 3/4, betul sekali. Oke. Udah, saya hapus ya. Saya hapus, saya geser ke bawah. Soal selanjutnya. Yang ini. Bentuk sederhana dari, nah ini. Ingat lagi ya, coba caranya gimana. Faktorkan yang sama. Yang sama itu sin X, di sini ada. Cos X, di sini ada. Berarti duanya juga ikut keluar tuh. Nah, jawabannya yang mana? Udah dapat? Bu, yang pangkat-pangkat tuh nggak usah dilihat ya, Bu. Pangkatnya dikurangin, kan difaktorin keluar nih. Berarti 2 Oh. sin X kan keluar nih. Sin X sudah keluar. Kemudian ini cos X, di sini cos X-nya keluar, tapi yang di dalam masih ada pangkat 2. Ini cos X. Kemudian yang di dalam kurung, itu masih ada cos kuadrat X nih. Cos kuadrat X. Kemudian plus yang ini duanya sudah faktor keluar. Sin-nya udah keluar 1, berarti di sini masih ada sin kuadrat. Sin kuadrat X. Nah, kemudian cos-nya sudah keluar juga. Nah, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X berapa? Nol ya, Berapa? Bu? Kok 0? Identitas trigonometri. Berapa? 1, Dion. 1 ya, Bu. Ya, betul. Ya udah tinggal ini nih. Ini rumus dari apa? Dari mana nih? Kalau ketemu 2 sin X cos X itu sama dengan yang mana? Tinggal pilih tuh. Sin 2X ya, Bu. Ya, betul yang C jawabannya. Begitu. Jadi utak-atik aljabar sebenarnya ya. Kemudian sambil hafal rumus juga. Ini identitas trigonometri nih selalu ya. Cos kuadrat 1000 ditambah sin kuadrat 1000. Kalau X-nya sama tuh pasti 1 gitu. Kemudian yang nomor 6. Ini perkalian trigonometri ya. 4 cos kali sin. Berarti kalau cos terlebih dahulu dia berasal dari sin dikurangi sin ya. Nah, yang atas itu berarti menjadi setengahnya ya. Setengahnya dari 4 nih. Jadi 2 dalam kurung. Nah, sin dikurang. Sin titik-titik dikurangi sin titik-titik. Nah, seperti itu. Per yang bawah karena sin cos terus depannya nggak ada angkanya. Oh, berarti setengah dia gitu. Kalau sinnya di depan berarti sin. Oh, saya balik dulu aja nih. Sudutnya kan besar yang belakang nih. Ini saya balik aja jadi cos 105 dulu ya. Pokoknya nanti sadar sudut ya. Yang besar selalu kalian pindahkan di depan. Berarti cos 105 kali sin 15 gitu. Oke, nah sekarang berarti sama dengan pembilang ya, karena cos kali sin, berarti sin dikurangi sin. Itu rumusnya. Nah, tinggal isi sudutnya. Kalau dari perkalian, maka sudut yang depan itu ditambah saja. Kemudian yang belakang dikurang saja. Berarti 195 ditambah 15 berapa? 120 ya? 120. Kemudian yang belakang dikurang. Berapa tuh? 180 ya?
180. Kemudian yang bawah 105 ditambah 15. 120 juga nih. Kemudian yang belakang dikurang 90. Jangan dibagi 2 ya. Kalau dari penjumlahan pengurangan menjadi perkalian baru dibagi 2. Ya udah tinggal dihitung. Ini 1/2-nya naik ke atas ya. Jadi dikali 2 ya. Jadi 4 dikali Oh, ini kayaknya salah jawaban saya ini. Yang waktu itu saya ralat nih. Ini jawabannya nggak ada di sini nih. Jawabannya nggak ada di sini. Ini belum saya ralat nih. Jawabannya jadi berapa coba? Coba. 4 dikali sin 120 berapa? Jadi sin 60 ya. Sin 60 berapa? Sin 60. Setengah akar 3 ya. Akar 3. Sin 180 berapa yo? Berapa Mike? Sin 180. 1 ya, Bu? 1 sin. Sin itu mulai dari 0 ya. Nah, ini 90, 180. Nah, 0 nih di sini nih, Mike. Karena 90 ada di sini nih. Nih, di 1. Gitu. Sambil ingat grafik juga ya. Grafik trigonometri Busri. Nah, ini berarti 0. Kemudian yang bawah sin 120 sama nih 1/3 akar kok 1/3? 1/2. Aduh. 1/2 akar 3. Kemudian sin 90 itu 1 ya. Min 1. Nah, ini disamakan penyebutnya ya. Disamakan penyebutnya. Ini dikali 2 dulu boleh, kemudian samakan penyebutnya. Dikali setengah akar 3 plus 1 dan seterusnya. Maka jawabannya keliru nih. Gitu. Oke, ini sudah setengah 1. Ini di sini sebenarnya saya kasih soal yang waktu kalian remet kemarin loh. Ini di bawahnya. Yang soal ini loh. Mana ya? Nah, ini. Ingat gak yang kalian remet? Yang ada banyak variabel. Nah, ini kalau misalnya nanti kalian mau, soalnya saya post di classroom kalian. Oke. Ini saya stop. Kemudian bagi kalian yang masih nilainya trigonometri ya, trigonometri itu masih merah, nanti saya buat jadwal remedial minggu depan pastinya, karena minggu ini kan kalian masih konsentrasi, ada yang belum ulangan barisan dan deret. Saya tetapkan saja hari Selasa pulang sekolah ya, tanggal 24 jam setengah Oke. 1. Oke ya? Oke. Iya. Nanti saya infokan juga di classroom supaya yang misalnya ada yang remet tidak di kelas ini, itu tahu. Oke, terima kasih. Kita berdoa dulu ya. Kok nggak pernah berdoa ya? Kita berdoa dulu penutup.